inclusion teaches everyone love and kindness and empathy. From kindergarten, we are all integrated, which is exactly how it should be. When you're a Unified Champions school, great things happen. Kids recognize that every single child in this school matters. A Unified Champions School is all about just creating this pervasive, inclusive culture throughout the campus. And when you create that culture across an entire campus, it helps everyone relax so that learning can truly happen. You have to have people all across the board, from the superintendent down, principal, staff members, custodians, everybody, who believes in taking risks and doing things differently than perhaps what our school experience was 20, 30, 40 years ago. Build it little at a time so that those programs can hold and stay and grow, because that's how you get a good foundation. If you try to start with this grand old thing, it's not long lasting. We have this amazing peer tutor program. Students volunteer one of the periods during their day. It really is something that our students have embraced. It's just more of a friend, is the way I see it. It brightens up my day, and I get to hang out with him twice a day, which is great. Getting into Conrad's world has been the highlight of my life so far. Regardless of Dominic's ability or diagnosis or anything like that, no one considers that. It has nothing to do with who he is. He is just truly the nicest person and most caring person I've ever met in my entire life. And Dominic is just really a good friend to me. What I feel when I'm with Dominic, I want everyone to feel, because this is how I want every school to be. What are you doing this weekend, Dom? Is it time for another Chocolate Cabana trip? Maybe we can bring Isaac along. But you need to ask my mom. All right. A group of students design a day for 300 visitors to come and see how much kids supporting kids just creates for a campus an amazing culture. Seeing the community backing and our administration really backing our kids and wanting this for us, I don't really have words for it. You're in awe because they value our students as change agents. Started off in the auditorium, had sort of a PowerPoint presentation of the history of our evolution. With the growth of the peer tutor program, a natural shift from peer tutors as helpers to supporters and then to equal partners occurred. These partnerships led students and teachers to add Unified Champions School to Alma Heights to promote this inclusion across the campus, not just in the classroom. What did we do on that Sunday when we met up? We went to a local coffee. And we did what? Worked on the presentation. Together, right? Yeah. Yeah. What does it mean to you that we're co-presidents? We do things equally. We consider Alma Heights to be a community of advocates, which shows through the many ways the club engages the whole school. And I've really, truly made a best friend. So to me, this is important because it makes really great friendships that last a lifetime. These kids are going to change the world, but they won't grow it if we don't plant the seed. Every single kid brings value to the table. If we get out of the way, we'll be blown away with what our students can create. This school, they just accept everyone. It shifted my life to what I think I need to do and what I enjoy doing. It's made, I think, every facet of my life better. We are not just athletes. We are the ambassadors of an uprising. Peaceful protesters in rebellion against anyone who has a fear of difference.
equality, dignity, and the recognition of our shared humanity. We will not stop or accept anything less. We are deserving. When we compete, we're fighting for a more inclusive world. We are champions on the field and for this cause. Today, our world is more divided than ever. And coming together has never been more urgent. Revolution is inclusion! And it's not optional. The only choice you need to make is how you'll join it. Penguin? Patriots. Patriots, there we go. Yeah. Jason loves sports. Yeah. Jay loves the Patriots. Who you like? Gronk? Say it. Gronk. Everyone's curious, like, living with a person with, like, disabilities, like, how daily life is, and I say, I don't know, just it's normal. You're good? All right, have a good day. All right? Be a good boy, right? I am. I know you are. It's like a normal brother relationship. We fight a lot, and we also have great moments together. It's great. It's life. You know, I think that when you talk about Evan and Jay, you talk about, you know, they're really one person here. It's not Evan, it's not Jay, it's Evan and Jay. Jay's just like a big ball of joy. A student who typically you wouldn't hear much communication from, but when you do hear it from him, you feel it. He greets you in the morning when you walk in. He wants to get up and make sure everybody's smiling and having a good time. So he may go by you, tap you on the shoulder, he may make a silly face. Who's on your basketball team? Evan. Evan. Who's he again? My brother? I'm a brother. My brother. Evan and Jay are instrumental in our inclusion movement. Evan Hallberg alone is the dream for a teacher. Programs like TOPS, Special Olympics, and most recently Unified Sports have provided a foundation for individuals of all abilities to express themselves and succeed in society. You don't really know until you're up there, and that your heart's pounding knowing that you have to like give this page-and-a-half long speech in front of everyone. I know that when I graduate from high school, I will miss the times I've spent with my brother. Even the little things, like car rides at school, with the radio booming and him dancing in the backseat. I started like sobbing a little bit, and then Jay put his arm around me, and then after that I knew I was kind of like done. But I remember that I'm talking in front of the entire school and I'm on TV, so I had to keep going. Making a contribution to a huge movement is the biggest thing anyone can really do. It feels humbling. For this is why I choose to include. Thank you. I'm gonna cry. Through sports like Unified, I can trust everyone to protect my brother because they know that he's no different than anyone else. Brings like no greater joy. Yeah. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang teman-teman semua di acara webinar series Creative Digital Campaign, Creating Impactful Content for Your Campaign. Nah, acara ini diselenggarakan oleh Special Olympics Indonesia. Perkenalkan, saya Afrila Amrina selaku moderator pada hari ini. Kita akan bersama-sama belajar dan saya akan memandu Anda untuk acara webinar pada hari ini.
Sebelumnya, saya akan memperkenalkan sedikit tentang Special Olympics itu sendiri. Nah, jadi Special Olympics ialah salah satu organisasi internasional yang bergerak di bidang pemberdayaan teman-teman disabilitas intelektual. Nah, di mana teman-teman disabilitas intelektual ini atau yang biasa disapa atlet leader akan di-training untuk mengikuti ajang atau kompetisi olahraga gitu. Nah, selain melatih hard skill, Special Olympics Indonesia juga berusaha untuk melatih soft skill para atlet leadernya. Nah, salah satunya ialah dengan cara membuat webinar series ini. Begitu. Jadi, Special Olympics ini juga memiliki kegiatan untuk kalangan masyarakat luas yang tujuannya untuk membentuk inklusivitas antara teman-teman disabilitas dengan yang non-disabilitas gitu. Salah satu caranya ialah dengan mengadakan webinar seperti ini. Nah, nantinya akan ada pembahasan khusus tentang disabilitas intelektual pada webinar kelima. So, teman-teman jangan sampai ketinggalan, ikutin terus webinar series ini sampai episode kelima. Nah, kenapa tema yang dipilih ialah sosial media gitu kan? Nah, karena di masa pandemi ini kita bisa melihat bahwa penggunaan sosial media itu meningkat, semua serba online gitu kan, dari segi belajar online, sekolah online, belanja online, dan lain-lain. Jadi kita ingin supaya teman-teman bisa memiliki kesempatan untuk belajar berkreasi tentang membuat konten yang kreatif, menarik, dan inklusif gitu. Nah, acara webinar series ini teman-teman itu ada 5 episode atau 5 sesi ya. Jadi diadakan setiap hari Sabtu pagi, dimulai dari minggu lalu itu membahas tentang content ideation and planning, dan minggu depan itu ada episode ketiga tentang copywriting, menarik banget. Dan ada episode-episode seterusnya 4 dan 5 yang bisa kalian kepoin di IG-nya @soina.youth. Nah, setelah kelima episode webinar ini selesai juga nantinya bakalan ada kompetisi nih teman-teman. Ada kompetisi kreatif digital campaign. Menarik banget ya, dan pastinya ada hadiahnya. Jadi teman-teman langsung aja follow IG-nya @soina.youth untuk informasi lebih lanjut agar tidak ketinggalan. Nah, pada hari ini nih, episode kedua webinar series kita akan membahas tentang understanding social media algorithm. Nah, buat teman-teman nih yang mungkin seorang content creator atau pengen jadi content creator, pengen tahu nih gimana sebenarnya algoritma sosial media bekerja, bagaimana memaksimalkan suatu konten agar bisa dijangkau banyak orang, gimana ya caranya kalau misalkan konten kita bisa masuk explore Instagram, atau mungkin gimana konten TikTok kita bisa masuk FYP TikTok. Nah, gitu. Hari ini kita akan belajar tentang itu. Sebelumnya saya juga mau ngucapin terima kasih banyak untuk community partner kita yang sudah bekerja sama. Ada Sayap Indonesia, ada Medan Youth Forum, ada GCI Medan, 1000 Guru Medan, Klub Hamko, ada Sabang Merauke, dan yang terakhir ada Leo Club Distrik 307 B1 Indonesia. Nah, sebelum kita mulai webinar, saya akan membacakan dulu nih aturan webinar pada pagi hari ini. Panitia boleh minta tolong share screen peraturannya? Oke, nah, jadi sebelum acara webinar dimulai, kita akan membacakan sedikit aturan agar webinar pada hari ini berjalan dengan lancar dan tertib. Yang pertama, diharapkan kepada teman-teman semua untuk mengaktifkan kamera dan menggunakan virtual background yang telah disediakan. Nah, ayo teman-teman yang mungkin masih off cam bisa on cam kamera, terus pakai virtual background yang udah disediain panitia. Selanjutnya, jangan lupa untuk mematikan mikrofon Zoom-nya, jadi biar lebih kondusif gitu ya. Lalu teman-teman ketika nanti narasumber memberikan materi, dipersilakan untuk bertanya, menulis di kolom chat komentar, di kolom chat Zoom maksud saya, dengan format pertanyaan yaitu nama, asal, dan pertanyaan.
Nah, selanjutnya akan ada 3 souvenir nih untuk teman-teman peserta yang beruntung. Caranya ialah dengan bertanya. Nanti panitia akan memilih 2 orang penanya yang akan dipilih secara random melalui Wheel of Fortune. Dan ada 1 orang reviewer terbaik setelah webinar ini berlangsung. Nah, nanti kita akan pilih 2 orang penanya dan 1 orang reviewer terbaik. Nah, reviewnya bagaimana? Nge-review materinya itu ialah dengan cara nge-review hal-hal apa saja yang telah kamu pelajari selama webinar ini berlangsung gitu. Lalu nanti upload ke Instagram story masing-masing dengan mention @soindonesia, @soina.youth, dan pemateri kita pada hari ini @anggi63 gitu. Nah, nanti pemenang review terbaik akan kita umumkan di webinar selanjutnya. Seperti yang sekarang saya akan membacakan mengumumkan pemenang review terbaik pada minggu lalu, yaitu Tova. Selamat kepada Tova. Nah, teman-teman ini juga bisa jadi contoh untuk review teman-teman nanti ya. Oke, lanjut. Sekarang tanpa nunggu berlama-lama lagi, langsung aja kali ya kita masuk ke acara inti pada hari ini. Sebelumnya saya mau ngasih tahu sedikit tentang profil speaker kita pada hari ini. Beliau merupakan seorang digital strategy planner, merupakan seorang yang sudah berpengalaman dan memiliki pengetahuan tentang social media algoritma gitu, sudah menghandle banyak proyek di perusahaan-perusahaan besar. Langsung saja kita panggilkan, ini dia Mbak Listia Manggiasih. Halo Mbak Listia, apakah sudah ada? Halo, selamat pagi Ila, selamat pagi teman-teman. Iya. Maaf ya nih kalau backsound-nya agak berisik, kebetulan lagi nggak di rumah tadi mati listrik. Lagi mati listrik ya? Oke, nggak apa-apa Mbak. Oke, baik. Jadi pada hari ini Mbak Listia kita bakalan belajar soal algoritma sosial media. Tapi sebelumnya sebenarnya apa sih algoritma sosial media gitu? Jadi social media algoritma itu suatu metode ataupun cara dari taruhlah social media platform kayak Facebook, Instagram, YouTube itu dalam mengkurasi konten sehingga itu dapat terlihat ataupun dikonsumsi oleh audiensnya yang tepat. Gitu. Jadi ada dengan beberapa penilaian-penilaian tertentu, nah sehingga itu akan menjadi cara kita untuk mengoptimalkan konten yang kita buat. Oh gitu. Karena kan sekarang makin banyak orang yang pakai sosial media, berarti kan konten yang tersebar yang ada di sosial media pun juga semakin banyak persaingannya, jadi kan semakin ketat gitu. Gimana sih caranya biar konten-konten yang kita buat tuh gak cuma teman-teman kita doang yang ngelihat, gak cuma followers kita doang yang ngelihat gitu. Karena mungkin juga sebenarnya banyak tuh konten-konten yang bagus tapi sayangnya tidak dijangkau banyak orang gitu ya Mbak ya. Iya, betul banget tuh. Sering banget kan kontennya lucu, kontennya menarik, tapi yang ngelihat ya cuman itu doang gitu kan. Dan kadang seringkali yang jadi strategi saja, ya udah kita pasang ads. Sedangkan ads itu ya memang membantu, tapi itu kan berarti kita mengeluarkan effort lagi. Nah ini gimana caranya sebisa mungkin secara organik ataupun memang tanpa, istilahnya hanya dengan konten yang kita buat itu jadi lebih baik lagi, itu lebih optimal. Gitu, oke. Mungkin langsung aja nih Mbak, kita masuk ke materinya kepada Mbak Listia. Waktu dan layar saya persilakan. Oke, terima kasih. Apakah layarnya udah terlihat dengan clear? Halo, yes, Mbak. Layar udah jelas ya? Oke. Sudah. Jelas. Oke, thank you. Oke, jadi seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Ila, saya Listia Manggiasih, dan pada kesempatan pagi hari ini terima kasih juga buat teman-teman yang udah meluangkan waktu untuk ikutan dan belajar bareng kita berdiskusi tentang social media algoritma. Nanti misalnya suara saya kurang jelas atau kurang clear, nanti bisa langsung disampaikan aja ya. Jadi biar nggak terlalu jauh, misalnya ada yang kurang jelas gitu. Next. Nah, jadi sebelum kita melihat tentang algoritma
sosial media itu seperti apa, kita ngeliat dulu nih benarnya gimana sih perkembangan dari sosial media itu sejauh ini. Ternyata pengguna aktif sosial media di seluruh dunia itu udah mencapai 50% dari populasi penduduknya. Nah, ini berarti kan angkanya gede banget ya. Ini kan menunjukkan bahwa hampir sosial media itu bukan suatu hal yang aneh lagi gitu, bahwa itu udah jadi kayak ke bagian gaya hidup kita sehari-hari gitu kan. Karena hampir separuh penduduk dunia, lebih dari separuh penduduk dunia pun juga menggunakan sosial media gitu. Nah, kemudian kalau kita ngeliat lagi ke Indonesia, di mana nih sosial media yang paling banyak digunakan? Nah, siapa nih yang kalau baru bangun tidur, yang pertama kali dibuka malah langsung ngambil HP, malah buka IG, TikTok, atau bahkan mungkin cuma ngecek WhatsApp-nya ada siapa ya gitu ya. Nah, ternyata semua deh, Mbak. Ya, nah itu ternyata memang hal yang wajar gitu, karena ya apa namanya, selain memang secara penggunanya banyak, karena dari sosial media yang digunakan itu pun di Indonesia itu ada Instagram, Facebook, WhatsApp, dan YouTube. Nah, kalau yang paling tinggi memang YouTube. Tapi kan kita tahu sendiri ya, ketika kita membuat email Gmail itu secara otomatis pun kita mendapatkan akun YouTube. Itu makanya secara penggunanya pun jadi angkanya tinggi. Dan kalau Instagram, Facebook, dan WhatsApp ini dia apa namanya memang satu grup dan bisa dibilang memang yang lagi paling ramai digunakan. Halo? Iya, halo Mbak. Oh ya, oke. Oke, nah kemudian taruhlah dari akhir 2019 kemarin, salah satu yang cukup booming itu adalah TikTok gitu. Tapi memang TikTok secara pengguna aktifnya walaupun dia booming, dia masih belum melebihi dari Instagram ataupun Facebook itu sendiri. Nah, terus dengan pengguna yang sebanyak itu baik di Indonesia maupun dunia, tentu semakin banyak juga nih konten yang muncul yang ada di sosial media, baik itu konten yang memang informasinya bermanfaat ataupun cuman sekedar informasi yang sederhana ataupun cuman sekedar selfie, tapi juga ada informasi-informasi yang kurang tepat nih, yang hoax-hoax itu kan ya juga banyak di sosial media. Nah, itu membuat kita pun harus semakin lebih bijak dalam menggunakan sosial media. Tapi benarnya kenapa sih kok banyak yang memakai sosial media gitu lah? Emang kenapa? Keuntungannya tuh apa? Ya mungkin kita pun juga menyadari bahwa dengan sosial media itu kita jadi lebih gampang berkomunikasi, berhubungan dengan orang-orang yang selama ini mungkin secara domisili jauh dengan kita gitu kan. Yang misalnya saya di Jakarta, terus keluarga di Surabaya, teman ada yang di Bandung, di mana itu kan kalau menunggu untuk dapat berkumpul kan lebih susah ya. Tapi dengan sosial media kita bisa jadi lebih terasa lebih dekat untuk sharing keseharian, terus dari sharing informasi gitu. Dan di sosial media pun itu juga memberi kita kesempatan buat berinteraksi langsung. Kalau biasanya kita sebutnya dengan para netizen gitu kan. Dari memang yang beneran netizen yang teman kita sendiri, keluarga kita, ataupun para selebriti, hingga para netizen yang anonim nih. Netizen yang nggak tahu nih siapa dia aslinya, yang kok dilihat profilnya dia cuman pakai gambar-gambar nggak jelas, namanya pun juga nggak jelas. Nah itu akhirnya sangat lebar sekali kesempatan yang diciptakan di sosial media. Dan bahkan nih ya baru-baru ini sih, sekitar seminggu 2 minggu yang lalu tuh muncul hasil penelitian dari Microsoft yang menyatakan bahwa kita netizen Indonesia itu dinilai tidak santun gitu. Nah lo itu kan negatif ya. Tapi ya barbar ya Mbak ya. Iya, dan tapi memang bisa diakui juga bahwa kita pun kadang ketika di sosial media
kadang lepas kendali, lepas emosi karena kayak ngerasa nggak bertatap muka langsung, jadi kayak lebih berani yang kayak mungkin kalau diibaratkan kayak apa lo sini lo maju lo gitu, karena kita kan nggak tatap muka kan. Kalau tatap muka ngeliat anjir tuh orang gede banget, dia banyak temennya, tapi kan kalau online kan kayak yang apa lo gitu kan. Bener. Nah yang terakhir itu karena di sosial media tuh free, jadi ya kita cukup punya akun email, pilih nama akunnya apa, bikin password, jadi mau itu kita pakai untuk kepentingan personal diri sendiri, untuk kita punya produk, mau jualan, kita mau punya brand, itu bisa bilang ya udah free. Nah tinggal bagaimana kita untuk mengembangkan dan membangunnya, itulah yang akan menjadi mungkin lebih butuh effort, biaya ya gitu. Nah sekarang gimana nih dengan makin banyaknya pengguna, makin agar konten kita ini pun seperti yang tadi aku sampaikan, nggak cuma dilihat oleh followers kita doang, nggak cuma dilihat oleh teman-teman kita doang, orang-orang yang emang kenal kita. Bisa dibilang back then ke 8-10 tahun yang lalu tuh, waktu sosial media baru mulai rame, orang masih pada di Facebook, di Twitter, kunci biar konten kita ini atau informasi yang kita sampaikan nih menarik audiens lain itu ya di kontennya sendiri. Kita bikin konten yang emang unik, menarik, yang engaging lah gitu kan. Nah tapi kan sekarang nih makin banyak nih, persaingannya makin ketat. Apakah masih cukup nih kita cuman pakai konten yang menarik? Ya tentu enggak dong, karena kan di satu sisi ketika persaingan makin ketat, sedangkan waktu kita untuk melihat dan mengkonsumsinya pun juga makin lebih sedikit gitu. Nah ini pun yang membuat kita pun harus menentukan mau ada di mana sih kita mau men-share konten ini di mana. Apakah di Instagram, di Twitter, atau mungkin benernya kita ngeliat bahwa ini nggak perlu ada di sosial media, karena kita mungkin ngeliat bahwa ini kayaknya lebih cocok langsung ada di website, ini ada cocok di e-commerce aja. Jadi hal-hal seperti itulah yang akan membantu audiens untuk melihat konten kita. Jadi secara nggak langsung bisa dibilang distribusinya ataupun pemilihan platform itu sekarang jauh lebih penting dibandingkan sekedar bikin konten yang menarik gitu. Nah, terus apa nih yang harus kita ketahui, yang harus kita lakukan agar distribusi konten kita tepat, agar platform yang kita pilih itu emang sesuai, agar konten yang kita buat itu pun juga perform ya dengan yang kita mau itu. Yang paling pertama sendiri adalah kita menentukan nih objektif apa sih yang pengen kita punya atau yang kita capai dengan bersosial media ini. Apa sih tujuan kita sebenarnya nih di sosial media? Cuma sekedar berhubungan atau menjalin silaturahmi dengan teman-teman, keluarga gitu kan. Oh kalau gitu ya udah, berarti kan yang penting kita memastikan bahwa orang-orang yang ingin kita jangkau itu memang udah follow kita saling follow gitu. Atau kita ingin berbagi informasi, kita ingin membangun personal branding kita nih. Biasanya tuh kayak para konten kreator, influencer yang ada yang dia fokusnya ke konten-konten makanan doang, ada yang fokusnya ke konten traveling, ke konten beauty, jadi dia cuman lebih banyak mereview tentang produk make up, ngasih tips gitu. Jadi kan itu secara tidak langsung membangun personal brandingnya dia gitu. Nah tapi kalau misalnya di brand ataupun di produk itu bisa lebih beragam lagi. Jadi memang bisa sampai membantu untuk ke penjualan produk gitu. Jadi misalnya dari yang pertama sendiri paling dasar, kita kayak sharing informasi dan mengedukasi tentang topik ataupun
isu-isu tertentu ataupun tentang suatu produk baru. Nah, kemudian ataupun memang benar-benar hanya sebagai sarana promosi. Jadi kita benar-benar berjualan di berjualan di sosial media. Nah, nanti kita akan menarik mereka untuk misalnya membeli produknya di e-commerce ataupun dia mengunjungi website kita gitu. Jadi kita harus tahu bahwa kita ingin ngapain sih di sosial media ini. Tuh. Nah, setelah kita tahu nih siapa kita udah nentuin ini tujuannya kita mau ngapain gitu. Kita harus nentuin siapa sih orang-orang yang kita harapkan mendapatkan informasi konten kita. Siapa nih audiensnya? Kenapa ini penting? Karena hal ini akan membantu kita menentukan platform sosial media yang dipilih, tipe konten yang kita buat, gitu kan? Karena antara objektif dengan audiens dia akan berkorelasi, berhubungan, gitu kan? Kita mau ke siapa nih? Ke ibu-ibu hamil, karena kita jualan produk baju hamil, misalnya gitu, atau kita jualan produk dot bayi. Terus mereka ada di mana nih domisilinya? Kita mau menjangkau ibu-ibu yang di kota besar aja kah, Jabodetabek, Surabaya, atau kita mau juga sampai ke kota-kota yang lebih kecil lagi, misalnya kayak di Solo, di Pemalang, Pekalongan, atau keluar pulau gitu kan. Dan kita juga melihat bagaimana sih kebiasaan para ibu-ibu ini dalam membeli produk. Siapa tahu para ibu-ibu di Jakarta senangnya belanja online, tapi ternyata ibu-ibu di Pekalongan sukanya datang langsung ke tokonya. Nah, itu kan akan berbeda lagi nih cara kita membuat konten di sosial medianya. Dan kemudian kapan nih mereka online di sosial media, kapan mereka menghabiskan waktu di sosial media, apakah malam hari sebelum tidur pas anaknya udah tidur, atau pagi sebangun tidur tapi anaknya masih tidur, atau di jam-jam apa ini. Itu karena akan mempengaruhi kita untuk kapan nih kita akan memposting ataupun men-share konten kita itu. Jadi ketika kita udah tahu objektifnya, udah tahu audiensnya, selanjutnya yang perlu kita lakukan, kita udah bikin kontennya yang kece gitu kan. Nah, apakah udah selesai? Ya enggak gitu, karena kan kita pun juga harus rajin mereview, menganalisa, melihat performa dari konten kita, melihat bagaimana secara trennya, gitu kan, apa yang lagi rame dibicarain atau apa yang lagi banyak diomongin gitu kan, karena itu pasti akan sangat mempengaruhi juga kepada konten kita ini gitu. Dan kita pun juga bisa ngelihat, oh mungkin kontennya udah baik-baik aja nih, yang berinteraksi udah banyak, penjualannya juga oke-oke aja. Terus kompetitornya kita lebih baik daripada kompetitor. Pertumbuhan followersnya, wah oke. Nah, berarti kan kita lihat performanya udah bagus, berarti kan apa yang perlu kita tingkatkan, kita improve lagi. Karena ketika kita cuma bermain aman, cuma konten yang sudah perform terus yang kita posting, pasti orang akan sampai di titik jenuh, bosan, itu lagi kok nggak ada yang baru ya, pada akhirnya pun akan mulai berkurang, mulai live. Nah, itu yang mungkin pentingnya kita untuk mengevaluasi berkala ini, bisa secara mingguan, bisa secara bulanan, ataupun 3 bulanan gitu. Misalnya kita objektifnya mau untuk meningkatkan sales, kita lihat secara dalam sebulan bagaimana salesnya terjadi, berapa banyak klik yang dari sosial media ke website kita gitu. Terus komen-komennya gimana, ternyata misalnya banyak yang beli tapi banyak juga yang protes, banyak juga yang ngasih negatif komen. Nah, itu kan akan jadi cara kita juga untuk mereview apakah konten kita udah sesuai apa enggak gitu. Nah, kemudian kita udah tahu nih apa tujuannya, audiensnya siapa, kita udah
udah mereview sosial media kontennya kita gitu. Nah, akhirnya kita mempelajari lebih lanjut tentang algoritmanya, karena performa konten kita itu dipengaruhi oleh algoritma dari masing-masing platformnya. Instagram algoritmanya berbeda dengan Twitter. Instagram algoritmanya pun berbeda dengan TikTok ataupun YouTube. Jadi ketika kita sudah menentukan platform mana yang mau kita gunakan, kita mau optimalkan, jadi nanti dari situ kita akan melihat lagi bagaimana cara mengakali atau cara mensiasati agar konten kita perform lebih baik gitu. Nah, ini yang tadi sempat saya sampaikan juga, seringkali ini yang terjadi ketika konten kita mulai menurun secara performanya, yang nge-like mulai dikit, yang komen udah nggak ada, terus yang yang nge-tag temennya udah nggak ada, yang review kok udah nggak ada lagi, kayak tiba-tiba diem, atau udah tetap ada tapi angkanya berkurang. Kadang kita seringkali kayak langsung ngadain kuis, ngadain giveaway, bahkan sampai pasang ads. Nah, itu memang akan membantu untuk meningkatkan performa dari konten kita. Tapi kan permasalahan dasarnya itu kan kita belum tentu memperbaiki, belum tentu kita tingkatkan. Nah, sehingga makanya kita penting banget untuk tahu secara algoritmanya gitu. Jadi karena kayak kita memperbaiki dari akarnya dulu. Nah, ini kita masuk ke topiknya. Jadi apa aja sih yang perlu kita ketahui, apa aja yang perlu kita pahami, gimana agar konten-konten kita ini aku ngambil secara 3 platform yang paling besar dan emang sekarang masih lumayan happening. Itu ada Instagram, TikTok, dan juga YouTube. Tapi nanti kalau misalnya ada pertanyaan ataupun ada diskusi di luar platform ini, feel free, nggak apa-apa, karena kan mungkin dari teman-teman ada yang memang masih menggunakan di Twitter, masih menggunakan di Facebook, jadi itu tetap bisa kita diskusikan walaupun tidak saya bahas secara mendalam ya. Oke, yang pertama kita masuk ke Instagram. Nah, permasalahan dari Instagram yang paling sering terjadi atau paling sering menjadi kegelisahan adalah ketika kita ada di sosial media, pasti kan kita pengen nih, kita punya banyak followers, punya banyak secara orang yang menikmati konten kita, dan ketika followersnya semakin banyak, bisa bilang reach dan impression dari konten kita pun akan semakin jauh, semakin lebar gitu. Dan ini karena kita lagi secara organik, secara natural, berarti kita nggak mempertimbangkan untuk beli followers. Jadi kita memang benar-benar ngelihat secara apa adanya gitu. Nah, kok masih belum perform ya? Katanya rajin posting. Kita udah rajin posting nih. Yang pertama kita review adalah dari konten kita sendiri nih. Topik konten yang kita posting belakangan ataupun dalam periode-periode yang mengalami penurunan atau nggak penaikan followers ini, itu masih mengikuti pilar yang udah ada belum? Gitu. Jadi kan kalau misalnya di minggu lalu itu sama Safik udah udah belajar dan diskusi tentang cara membuat konten yang keren, yang kece. Nah, ini kita udah posting nih kontennya, terus kita lihat udah bagus nih kontennya, tapi kok nggak perform ya. Kita lihat lagi, ini kontennya udah mengikuti pilar nggak, udah relevan dengan trennya nggak, gitu. Nah, siapa tahu lagi rame tentang topik A, tapi konten kita belum membahas ke situ, padahal secara produk ataupun misalnya secara branding yang ingin kita bangun masih bisa relevan. Nah, itu kan jadi kayak kita miss the moment gitu.
Dan kita lihat lagi dari masing-masing konten itu berapa reach dan impression yang dicapai. Itu biasanya kita bisa ngeliat dari insight Instagramnya sendiri. Jadi di dalam akun Instagram kita pakai pindah ke akun bisnis. Nanti kita bisa ngelihat tuh performa dari masing-masing konten kita secara reach dan impressionnya. Mulai kapan terjadi penurunan, mulai kapan terjadi secara angkanya nih kurang bagus gitu. Dan kita lihat lagi secara interaksinya gimana. Apakah hanya like? Karena kalau like itu bisa diasumsikan belum tentu mereka engage ataupun berminat dengan konten kita. Jadi bisa aja mereka cuma ngeliat konten kita dan langsung di like, atau cuma karena visualnya cakep ya udah langsung di like gitu. Karena kan kalau nanti akan dibahas di bawah tentang interaksi itu kan ada 4 gitu. Karena kalau cuma like berarti kita perlu aware lagi evaluasi nih. Nah kemudian kita ngeliat lagi di konten-konten apa audiensnya kita tuh meninggalkan komen misalnya dia nge-tag temennya, komen dia meninggalkan reviewnya gitu, atau meninggalkan testimoninya gitu. Dan kita juga lihat hashtagnya yang digunakan. Jangan-jangan hashtagnya yang dipilih itu bukan yang sesuai atau yang relevan dengan isi kontennya. Dan kita juga harus melihat lagi kapan atau terakhir kali terjadi pertambahan followers. Itu sehingga ketika kita udah kembali mereview secara basic-basicnya itu, kita bisa melihat nih kapan sih terjadi momentum pertambahan followers gitu, dan kita akan melihat bahwa ketika apa orang follow ataupun komen di konten kita, sehingga kita pun bisa mengejar itu. Karena kan follow ataupun pertumbuhan followers itu kan bisa dibilang kayak satu step atau satu objektif yang cukup butuh effort ya. Karena kan orang untuk follow seseorang itu kan pasti kayak ada satu kebutuhannya. Entah karena memang dia temennya, atau emang karena dia suka, atau karena emang dia tertarik dengan kontennya. Jadi kita memang harus benar-benar mereview secara keseluruhan kontennya dulu sebelum kita berkesimpulan kenapa ini kok nggak mempengaruhi ke arah pertumbuhan followers. Yang kedua, tadi setelah kita mereview konten, kita ngeliat lagi. Katanya kalau banyak pakai hashtag itu membantu nih, yang ngelihat konten kita makin banyak. Tapi kok interaksinya dikit ya, gitu. Apakah memang orang nggak suka konten kita, atau konten kita nggak terdeliver dengan tepat nih, gitu. Dari Instagram sendiri mereka mengizinkan kita memakai hashtag itu sampai 50 dalam satu postingan. Tapi idealnya itu 15 sampai 20 hashtag aja udah cukup gitu, karena kalau terlalu banyak pun jatuhnya spamming, dan itu sangat berisiko. Kalau yang kemarin sekitar 2-3 bulan lalu rame itu malah dapat shadow ban gitu. Jadi Instagram melimitasi konten kita untuk dilihat karena mereka menganggap kita spam, jadi reach-nya pasti akan turun, sehingga orang yang berinteraksi pun akan semakin turun gitu. Dan kemudian misalnya kita ada pilihan dari berbagai hashtag, yang paling lebih baik itu kita menggunakan yang memang relevan dengan isi konten kita dibandingkan sekedar tap in yang lagi tren. Karena kan memang secara ketika cuma sekedar follow trend, tapi ketika orang klik terus lihat kontennya kok nggak nyambung, mereka pasti ya juga akan left gitu. Tapi memang paling idealnya sih dikombinasikan ya, maksudnya antara yang relevan dengan isi konten maupun yang tren. Tapi kalau benar-benar harus memilih, lebih baik memang yang menggunakan dengan yang relevan. Nah, kemudian secara yang ketiga ini sebenarnya secara teknikal ya. Jadi kita memperhatikan penggunaan harian ataupun berapa banyak sih dalam
hari itu penggunaan suatu hashtag. Memang ini dilakukan, bisa diceknya itu menggunakan tools berbayar. Tapi kita pun juga bisa kalau untuk benar-benar pengen tahu dapat angka secara exact number-nya ya. Tapi kalau cuman sekedar ingin melihat untuk memperkirakan, itu masih bisa sih kita pakai search. Kita lihat nanti dari search, kemudian konten-konten yang muncul dalam 24 jam terakhir itu berapa banyak. Jadi kita kurang lebih bermain asumsi. Nah, kita juga pun harus ingat juga bahwa impression dan reach dari suatu hashtag sendiri yang kita pilih itu fluktuatif. Jadi makanya ketika kita di satu postingan, misalnya di postingan yang kemarin pakai hashtag ABC, bagus nih, yang like banyak, yang komen banyak, berarti dia perform. Tapi belum tentu hashtag ini ketika digunakan minggu depan atau bahkan besoknya dia akan memiliki performa yang sama gitu, karena kan bisa aja di keesokannya sedang terjadi tren yang lain, tren yang baru gitu. Dan kemudian sehingga kita pun perlu menganalisa terus memperhatikan hashtag-hashtag mana nih yang memang menarik ataupun perform membantu kepada interaksi kita gitu. Nah, ini salah satu contohnya. Jadi dari aku coba masukin berbagai hashtag yang terkait dengan digital marketing. Nah, ternyata itu bisa banyak banget tuh. Jadi memang bisa langsung terkait dengan belajar digital marketing, belajar marketing online, tapi bisa juga dikaitkan dengan jago jualan online, bimbingan bisnis, pengusaha digital gitu, karena dari beberapa konten yang dipakai ini belum semuanya tinggi pemakaiannya atau pencariannya. Jadi kita mengoptimal, tapi tetap relevan dengan isi konten kita gitu. Jadi dari kita pribadi pun juga tadi sempat aku sampaikan ya, memang pada dasarnya memahami algoritma ini kita pun juga harus trial error mengevaluasi. Berarti harusnya kita waktu di situ aja tempatnya. Nah. Oke, next. Nah, kayak yang tadi disampaikan, ini nih, kita yang paling dasar untuk mengevaluasi suatu konten itu benar-benar ngelihat dari interaksinya. Interaksi di postingan itu kan ada 4 tipe. Ada yang love, comment, share, dan save. Nah, yang paling tinggi yang benar-benar menunjukkan minat ataupun interest orang terhadap konten kita itu adalah di share dan save. Itu. Yang pertama kali kita lihat misalnya sebelum kita sampai kepada share dan save, kita ngeliat lagi nih secara love dan komennya, karena itu kan yang paling basicnya. Kok juga turun nih, juga nggak ada ataupun berkurang banget nih. Kita lihat lagi nih secara visual dan copy visualnya. Udah menggambarkan topik kontennya nggak gitu kan, udah relevan dengan trennya nggak, relevan dengan needs dari audiensnya nggak gitu. Kemudian kita lihat lagi di dalam captionnya sendiri itu kita udah ngajakin buat komen, buat berinteraksi, buat nge-like, buat nge-tag. Itu kan kadang masih dibaca orang, kadang masih menarik orang buat berinteraksi gitu. Dan yang terakhir, apakah memang kita sudah posting di waktu yang paling tepat nih, yang memang banyak audiens kita online gitu. Nah, ini salah satu contoh aja dari postingan akun finansialku.com.
dia di sini dia tuh bisa dibilang dia ingin membangun interaksi ataupun untuk menanyakan gimana sih kebiasaan menabung dari audiensnya dia. Secara visual dia nggak yang biasanya kan kalau kita mau ngomongin ngajakin tentang nabung kan kontennya yang nunjukin buku tabungan lah, nunjukin duitnya lah, nunjukin banknya atau apa gitu. Tapi ini kan sebenarnya dia menggunakan meme yang bisa kemudian dia tambahkan dengan copy visual yang kayak aku yang berkeinginan untuk menabung, tapi aku juga yang ditahan ataupun aku yang kalah dengan keinginan untuk jajan dan belanja. Ini kan jadinya orang kan kayak yang anjir ini gue banget nih, gue sering banget nih pengen nabung tapi kayak godaan belanja dan jajannya lebih gede daripada menabung. Dan ketika di caption dia langsung menanyakan ada yang masih sulit menabung, ya kan? Jadi ketika orang melihat visualnya aja orang udah kayak relate, ini gue banget nih gitu. Tapi dia pertegas lagi di dalam captionnya. Dia menanyakan, ada yang masih sulit menabung, sehingga itu menarik orang untuk yang, oh iya nih gue banget nih, masih sulit menabung nih. Kemudian dia kasih tahu godaannya, hambatannya. Terakhir dia ngajak, kalau lu emang sulit menabung, tag juga nih temen lo yang masih susah menabung. Sehingga ketika komen pun nggak eksplisit muncul aku saya nih wah gue banget, tapi dia pun juga yang bisa mengulang apa yang di dalam captionnya. Sulit sekali aku menggapaimu, itu ya karena keinginan menabung itu sangat sulit dilakukan gitu loh. Jadi dan itu kan dengan situasi yang sekarang kan jadi kayak apalagi secara tren personal finansial kan lagi naik kan, lagi rame, jadi relevan. Yang ketika direspon balik pun dia cuma ketawa. Jadi dia kayak mentertawakan bahwa ada wujud empatinya gitu kan, nggak langsung, karena kan kadang kita ketika brand berinteraksi kan langsung yang terima kasih atau apa gitu yang cenderung kaku gitu. Jadi secara visual, secara caption, secara ajakannya pun udah cukup clear dan straight to the point. Dan kemudian ketika merespon pun juga nggak berbasa-basi, sehingga pun membuat orang yang berinteraksi juga merasa ngobrol dengan teman. Hal-hal yang kayak gini tuh yang membantu untuk meningkatkan interaksi di postingan kita juga gitu. Dan misalnya kita selama ini secara copy visual ataupun caption misalnya terlalu baku, kita bisa coba berimprovisasi dengan lebih casual, lebih dikaitkan dengan tren. Misalnya kayak sekarang lagi tren kan kalau misalnya dengan anak-anak muda itu kan yang dengan gaya-gaya bahasa puitis gitu kan, dengan bahasa-bahasa yang melankolis. Nah itu kita mungkin bisa masukin juga ke arah itu. Belum tentu berhasil, tapi kita bisa mencoba trial error dulu, ngelihat dalam 1-2 postingannya gimana. Kalau kadang kita ngeliat kayak di feed kayaknya malu kayak yang langsung tiba-tiba berbeda. Bisa juga kita masukin di dalam stories kita gitu, karena kan stories itu juga salah satu fitur di Instagram yang dia cukup membantu membangun interaksi gitu. Dan salah satu indikator stories itu memang kita ngeliat kok yang nge-view stories gue dikit ya, kok turun ya, ini kenapa ya, biasanya nge-view ratusan, sekarang cuma puluhan. Kita bisa, ada beberapa
apa namanya yang perlu diperhatikan. Jadi secara algoritmanya sendiri itu dari Instagram itu dia ketika kan kalau stories itu kan dia di bagian paling atas. Nah, yang paling sebelah kiri itu adalah bisa bilang stories yang dari akun yang baru kita follow. Akun yang apa namanya misalnya hari ini baru follow Ari Wibowo, nanti stories dia akan muncul di paling deretan kiri. Tapi kalau misalnya dalam periode tertentu kita nggak ada follow akun, nah itu akan berdasarkan dari story-story terbaru yang dipost oleh following kita. Nah, kemudian kebaruan itu ditentukan oleh konten value-nya gitu loh. Jadi karena kan kadang kita melihat suatu story itu kayak kalau misalnya dia nggak ada di sebelah kiri, kita juga kepo kayak yang pengen tahu deh si Ila lagi posting stories apa ya. Jadi secara manual otomatis aku nge-share akun IG-nya Ila, ngeliat oh dia lagi posting ini, oh dia lagi ini. Karena aku udah follow dia, nah itu ketika nanti Ila nextnya posting stories baru yang sebelum-sebelumnya dia ada di sebelah kanan, stories dia akan lebih maju kiri agar aku langsung melihat tanpa harus mencari secara manual. Itu. Dan juga nanti Instagram pun akan melihat dengan story-story siapa aku banyak berinteraksi. Kita banyak berinteraksi, yang paling banyak kita reply, paling banyak kita share, itu siapa? Itu akan mempengaruhi konten untuk berada di sebelah kiri, karena kecenderungannya orang akan lebih menge-view, melihat konten-konten yang ada di sebelah kiri. Gitu. Dan apa namanya, kalau pada ingat kan sekitar setahunan yang lalu kan sempat ramai bahwa kalau kita screenshot stories orang itu nanti akan terbaca oleh Instagram, akan dapat notifikasi tuh orangnya gitu. Karena itu benarnya secara hingga saat ini benarnya kurang tahu sih itu beneran terjadi apa enggak. Cuman dari Instagram belum pernah mengeluarkan statement resmi, jadi ya bisa dibilang itu masih belum kejadian ya, masih hoax gitu. Jadi itu kan benarnya juga menunjukkan bahwa sebenarnya ada interaksi lain nih dari orang selain cuma reply dan share, tapi juga ada namanya screenshot. Nah itu kan yang bisa apa namanya memancing kekepoan orang, karena kadang kita mematikan fitur share dari stories kita. Nah, jadi ketika kita sudah mengoptimalkan dari kebaharuan ataupun apa namanya stories konten yang diposting, kemudian juga konten value-nya itu terbaca baik dan juga kita memang sering berinteraksi, sehingga itu akan meningkatkan view kita gitu. Dan kadang pun ketika misalnya ada orang yang komen ataupun ngasih reaction, ketika itu kita bales, itu pun juga akan mempengaruhi dihitung sebagai suatu interaksi. Jadi agar semakin banyak yang nge-view, itu memang dari kitanya sendiri pun juga harus cukup aktif ya. Jadi sehingga Instagram membaca kita memang cukup sering memposting stories, sehingga kebaruan dari konten kita pun muncul di followers kita gitu. Nah, yang terakhir ini kan dari tadi berbagai apa namanya yang pengen kita tahu kenapa kok followersnya belum naik, kenapa kok interaksinya menurun atau interaksinya belum bagus, kenapa kemudian view-nya kok berkurang, itu kan secara angka gitu, maksudnya performa yang memang terukur terlihat secara eksplisit. Kemudian kita udah mengevaluasi secara visualnya udah bagus, udah dibikin lebih ngetrend, lebih relevan dengan apa yang lagi happening, kemudian tetap sesuai dengan audiensnya. Yang paling penting adalah dari semua itu kapan kita posting kontennya. Apakah tengah malam, subuh-subuh, siang hari, pagi, sore,
pemilihan waktu itu akan mempengaruhi interaksinya juga, akan mempengaruhi kepada banyaknya orang yang melihat juga gitu, yang pada akhirnya pun juga akan mempengaruhi kepada peningkatan followers kita. Kalau misalnya followers misalnya followers kita pada aktifnya di malam hari, tapi kita postingnya di pagi hari, ya jadinya mereka nggak ngeliat konten kita, mereka nggak aware kita posting sesuatu. Ketika mereka nggak aware, ya udah itu akan mempengaruhi kepada performanya gitu. Nah, waktu best time to postnya itu kita bisa ngeliatnya di insight dari akun Instagram kita. Nah, setelah kita mengetahui kapan waktu terbaik, kapan paling banyak followers kita aktif online, ya konten kita tuh bisa diposting 1-2 jam sebelum best time-nya itu. Jangan best time-nya jam 6 sore, kita postingnya juga jam 6. Karena kan dari Instagram sendiri kan butuh waktu buat optimasi konten gitu. Karena secara penampilan, penyusunan konten di feed itu nggak 100% semuanya berdasarkan konten terbaru yang muncul. Jadi kalau ada beberapa konten baru yang kalau misalnya kita jarang berinteraksi itu sama Instagram nggak dimunculkan di feed. Sehingga makanya sangat penting kita untuk posting sebelum best time-nya itu. Nah, ini beberapa dari insight yang bisa kita dapatkan di Instagram tentang audiens kita. Ini aku ngambil dari akun pribadi aku sendiri. Nah, ini kita ngelihat tuh bahwa dari followers aku ternyata paling banyak di rentang usia 25-34, domisili di Jakarta, dengan gender perempuan. Oh iya, karena memang kebanyakan followersku ya teman-temanku sendiri gitu. Jadi, dan kemudian kapan nih mereka online? Oh, kebanyakan di jam malam, jam 6 sore. Oh, mungkin ketika mereka udah selesai bekerja, dalam perjalanan pulang atau udah kelar meeting-meeting, mereka baru banyak aktif di sosial media. Oh, berarti kalau gua mau posting konten-konten, stories ataupun feed, berarti kisaran jam 4, 5, 6-nya ini sendiri mungkin paling mentoknya gitu. Kalau memang kita ingin banyak yang berinteraksi. Ternyata secara harinya pun tidak terlalu berbeda jauh, hampir sama semua nih, di kisaran angka 500-an. Jadi pemilihan hari bisa kapan aja, tapi lebih kepada jamnya gitu. Tapi kadang juga ada yang pemilihan harinya pun sangat berbeda. Jadi misalnya lebih banyak aktif online di Sabtu Minggu, hari-hari biasanya turun. Itu ada juga. Jadi memang informasi tentang audiens ini pun sangat fluktuatif gitu. Jadi biasa juga bisa kita cek secara berkala juga, secara mingguan ataupun bulanan. Nah, oke, sebelum kita masuk ke TikTok, ada yang pengen ditanyakan atau didiskusikan tentang Instagram? Ya baik, buat teman-teman yang mau bertanya silahkan chat di kolom komentar. Nanti panitia akan memilih pertanyaan yang akan ditanyakan kepada Mbak Listia. Ya sebelumnya Mbak nih ngomong-ngomong soal Instagram ya. Di Instagram itu kan tadi kita ada bilang soal explore gitu kan. Nah, gimana sih Mbak kalau misalkan ya kita tuh mau supaya konten kita tuh bisa masuk ke explore gitu? Banyak doa sih. Gimana tuh Mbak? Gimana tuh? Karena kalau dulu itu kan bisa dibilang masuk explore itu kan berdasarkan konten-konten yang sering kita interaksi, yang kita like, yang kita komen, itu pasti di explore-nya nggak akan beda jauh. Nah, sekarang itu berubah algoritmanya. Jadi bisa dibilang kita banyak nge-like, banyak komen, itu pun nggak menjamin konten serupa akan muncul di explore kita gitu. Jadi misalnya
aku follow temanku si A dan dia sering posting konten tentang kucing. Karena kebetulan aku emang suka konten tentang hewan ya, kucing, anjing gitu aku lumayan suka. Aku follow, terus aku like kucing, terus aku komen, ih lucu banget. Tapi nggak sekarang, kalau dulu akhirnya feedku, feed exploreku penuh dengan kucing-kucing ataupun hewan-hewanan. Sekarang udah nggak lagi. Yang muncul itu sangat berbeda. Yang muncul itu lebih banyak adalah dengan konten-konten yang aku sering save, yang sering aku simpen, yang kemudian karena yang sering aku simpen ini malah bukan konten tentang kucing gitu, konten tentang makanan, konten tentang traveling, tentang self development. Nah itu yang akhirnya lebih banyak muncul di Exploreku. Jadi dari yang aku baca-baca juga, salah satu cara biar konten kita bisa muncul di Explore itu adalah kita kita mencari tahu konten yang paling sering di save oleh followers kita ini konten yang tipe apa, konten yang membahas apa, secara visualnya gimana. Itu bisa terlihat juga di dalam insight Instagram kita. Nah, kemudian nanti Instagram akan melihat bahwa ini konten yang memang benar-benar kita sukai. Sehingga pun konten-konten ini akan muncul kepada orang-orang yang memiliki minat yang sama dengan kita gitu. Jadi sekarang sih bisa dibilang agar konten kita bisa muncul di di dalam Explore itu memang metriknya udah berubah kepada konten-konten yang banyak di save ataupun disimpan gitu. Terus nih tadi kita juga ada ngomong soal jam-jam ya Mbak, jam-jam ketika ngepost sesuatu, ngepost konten di Instagram. Terus kan banyak tuh yang bilang kalau misalkan prime time-nya itu jam makan siang atau kayak waktu jam 6 sore gitu. Tapi tadi Mbak bilang ada kayak kita tuh ngelihat tergantung akunnya masing-masing. Nah, sebenarnya yang mana gitu Mbak? Soalnya kan dia bilang gitu, sebenarnya kalau ngepost tuh prime time-nya bagus jam segini gitu. Apakah itu tergantung sama akun atau gimana gitu? Kalau kita mau secara general sih ada aja best time to postnya kapan gitu, tapi kan itu belum tentu sesuai dengan audiens kita kan. Best time to post yang secara general kan ngeliat bahwa pada umumnya orang-orang aktif usia segini aktif online di jam makan siang, di jam sore, di jam malam, itu kan secara general. Tapi kalau memang kita ingin membangun interaksi, meningkatkan interaksi kan pasti dengan followers kita dulu kan. Nah itu makanya kita ngelihat kita bandingkan kembali dengan insight-nya kita, audiens kita ini kapan gitu. Jadi secara general yaitu sebagai benchmarknya aja, tapi yang menjadi acuannya itu adalah berdasarkan insight kita. Kalau misalnya insight kita bilangnya audiens kita pada banyak online-nya tengah malam, mungkin karena banyaknya pekerja gitu, terus banyak yang online-nya tengah malam, ya kita pun juga harus menyesuaikan. Misalnya kita postingnya di jam 9, jam 10 malam gitu, karena kan agar mereka juga melihat konten kita jadi lebih cepat gitu. Tapi kalau follower kita banyaknya online-nya pagi, ya mungkin kita pun kalaupun postingnya pagi ya juga di jam memangnya mereka online gitu. Misalnya aktifnya jam 7, mau posting jam 5 pagi masih ngantuk. Ya udah jam 6, setengah 7 kita baru posting gitu. I see. Oke. Nah, ini tuh udah ada pertanyaan yang masuk ke kita, Mbak. Langsung aja saya bacakan mungkin ya. Yang pertama itu ada dari Erlangga di Tangerang. Nah, dia bilang kalau bagaimana sih agar postingan kita bisa menjadi posisi teratas dalam search, terutama untuk keperluan memperkenalkan produk atau jasa kita gitu. Bagaimana menentukan ide hashtag yang bisa ngena gitu sama target audience gitu. Ini posisi dalam search mungkin bisa diasumsikan dalam explore ya? Iya, Mbak.
Nah, jadi apa namanya? Benarnya kayak tadi udah aku sampaikan juga, dalam posisi teratas dalam search itu kan berarti dipengaruhi juga berapa banyak orang yang nge-save konten kita, berapa tipe-tipe konten seperti apa yang disukai untuk di-save gitu. Nah, itu yang apa namanya, kita coba improve dan kita coba trial error di situnya gitu, kayak sukanya konten-konten yang dikaitkan dengan tips-tips terkait produk. Misalnya kita jualan produk penumbuh kumis. Nah, kemudian kita ngasih tipsnya kayak cara merawat kumis, cara memotong kumis sendiri, terus cara apa namanya tren-tren kumis yang lagi ada. Nah, itu kan akhirnya yang follow kita pun juga emang orang yang mencari informasi itu, kemudian mereka men-save gitu. Terus kalau inspirasi menentukan ide hashtag yang bisa ngena dengan target audience, sebenarnya kembali lagi pada trial dan errornya juga gitu, karena kan tadi seperti disampaikan juga bahwa tren hashtag itu pun berubah fluktuatif. Hari ini happeningnya apa, besok happeningnya apa, dan apa namanya, kalau misalnya kita coba lihat dulu dari yang paling tren nih apaan nih yang terkait dengan produk kita. Kayak tadi aku menyebutkan penumbuh kumis. Misalnya yang lagi happening penumbuh kumis manjur gitu. Kita coba sehari, 2 hari, 1-2 kali postingan loh kok bagus. Terus kita lihat lagi apa namanya, pas seminggu kemudian loh kok turun, nggak ada yang ini. Coba kita apa namanya, revise lagi jadi kayak misalnya penumbuh kumis berhasil itu gimana. Terus kita lihat secara trennya banyak yang menggunakan atau enggak. Kalau misalkan kita bisa tuh search secara hashtag, yang pakai cuma dikit, berarti mungkin mereka nggak terlalu cocok nih dengan hashtag ini. Ya kita cari lagi yang secara search-nya pun masih bisa dibilang di angka medium gitu. Berarti perlu percobaan juga sebenarnya Mbak, jadi tergantung followers kita gitu ya. Iya. Nah, followersnya kita sendiri pun pasti bisa jadi mereka secara ketertarikan dan minatnya berubah-ubah juga gitu kan. Si followers A sebelumnya suka konten makanan, tiba-tiba sekarang jadi suka konten tanaman. Nah, itu kan kita juga harus melihat itu juga. Kenapa kok suka konten tanaman? Lagi trennya emang tanaman. Bisa nggak nih produk kita dikaitkan gitu. Oke. Selanjutnya nih Mbak, ada dari George di Yogyakarta. Dia bilang kalau misalkan apakah ada tools untuk menjadwalkan postingan gitu, baik di feed Instagram ataupun story? Ada sih, dan itu benarnya nggak berbayar. Dari Facebooknya sendiri namanya Creator Studio. Creator Studio. Tapi Creator Studio itu apa namanya? Bisa coba nanti di Google. Ini aku coba balas di chat ya. Facebook Creator Studio. Terus nanti kita apa namanya? Login di sana. Nanti pertama tuh masuk ke akun Facebook, di-connect ke akun Facebook kita dulu. Terus nanti baru bisa connectin ke akun Instagram. Nanti di situ kita bisa scheduling, bisa lihat insight-nya juga. Gitu. Oke. Terus tuh aku penasaran pengen nanya ini sih Mbak. Kan di Instagram itu ada yang namanya ads gitu ya, kayak kita bisa pasang apa sih namanya, kayak iklan gitu di Instagram. Ada tuh yang bilang kalau misalkan sebenarnya Instagram ads itu tidak terlalu optimal gitu. Nah, itu menurut Mbak gimana gitu? Karena seringnya kan ya, seperti aku sampaikan di awal, pasang ads itu tanpa mengevaluasi benarnya secara kontennya gimana. Jadi kita misalnya kayak tadi aku ceritakan, performanya turun, interaksinya turun, terus kita yaudah kita langsung pasang ads saja. Sedangkan permasalahannya turun itu bisa jadi karena visualnya ya gitu-gitu lagi, bosan orang ngelihatnya kayak apaan sih gini-gini doang. Bisa jadi antara copy di visual dengan di caption nggak nyambung. Jadi orang apaan nih clickbait banget, atau trennya lagi bikin video pendek, tapi kita masih tetap visual.
Atau kita terlalu sering di dalam visual itu terlalu banyak kata-kata copy, jadi orang kayak yang anjir pusing bacanya. Nah, hal-hal yang kayak gitu kan yang benernya perlu kita evaluasi dulu sebelum pasang ads, karena ketika kita langsung pasang ads ya itu akhirnya performanya pun juga nggak terdongkrak secara optimal. Berarti harus kita lihat dulu konten kita gitu ya Mbak, udah bener atau belum gitu. Iya. Oke, terus nih ada lagi nih Mbak yang nanya dari Ilham di Medan. Berapa sih Mbak per hari standarnya kita buat story IG? Apakah kalau misalkan kita buat story IG banyak-banyak gitu, nah itu ada pengaruhnya sama like dan segala macam gitu? Nggak ada batasan baku sih berapa kali kita pasang stories itu idealnya. Karena yang paling penting itu adalah di dalam stories itu kita menyampaikan tentang apa. Karena kan bisa dibilang kalau kita cuma fokus jualan terus ya orang juga akan bosan, atau kita cuma fokus posting testimoni orang aja ya orang akan bosan. Tapi kalau misalnya kita mengkombinasikan terus sama kita sebenarnya kayak mancing pertanyaan dulu dari orang, kita bikin polling dulu. Nah, habis bikin polling agak lama terus kita munculkan jawabannya, maksudnya respon dari para audiensnya, terus kemudian itu dari kita sampaikan solusinya. Jadi ternyata pertanyaannya kayak sambal apa yang cocok untuk ayam geprek misalnya gitu kan. Terus ada bilang sambal mata, sambal ABC, sambal bajak, sambal sambal tomat, sambal rawit ini. Terus habis itu saya bilang dari berbagai sambal yang ada itu memang semuanya bisa untuk sambal untuk ayam geprek, tapi yang paling sesuai adalah sambal kecap misalnya gitu. Terus karena produk kita jualan kecap, masuk di situ produk kita. Jadi jangan bukan berapa banyaknya, tapi bagaimana kita membuat stories kita tetap menarik. Karena stories itu kan dia cuma stay 24 jam dan orang memang lebih sering untuk melihat stories dulu dibandingkan feed gitu. Jadi kita membuat agar orang berinteraksi, agar orang kayak kita pancing, kayak bisa juga misalnya kita kaitkan sebenarnya jualan kecap tapi pakai bahasa-bahasa yang melankolis, kayak tiada yang kira selama ini hanya dirimu yang manis tapi ternyata kau dikalahkan oleh kecap sate misalnya kan gitu kan. Kita jadikan orang kayak jadi kayak yang apaan sih ini kecap kok sok-sokan anak-anak senja gitu, tapi kan itu jadi bikin orang aware gitu. Terus ini ada pertanyaan menarik banget nih dari Rani di Medan. Apakah akun IG yang tidak posting selama 1 atau 2 bulan tapi masih aktif di story gitu, ketika posting lagi itu bisa mendapatkan insight yang bagus gitu, ataukah kemungkinan besar akan tenggelam oleh akun-akun yang lain yang lebih besar? Nah, terus juga jikalau sudah begini, apakah mengadakan giveaway bisa menjadi salah satu cara memperbaiki insight gitu? Kembali lagi sih sebenarnya objektifnya itu kenapa kok yang pengen dikejar gitu kan. Misalnya kita udah nggak aktif selama 1-2 bulan ini karena apa gitu, misalnya karena kita lagi mau ada launching produk baru, atau sederhana ya emang nggak sempat aja sih gua posting, emang nggak ada waktu, nggak sempet bikin kontennya, nggak sempet ini atau lupa password, jadi emang benar-benar kita totally lost. Ya udah, kita sebelum bikin konten kita lagi lihat dulu nih apa nih yang lagi rame, apa nih yang lagi disukai, lagi diomongin gitu. Kita coba tap in ke dalam tren itu, sehingga orang pun akan ketika kita muncul ya kita nggak muncul gitu doang gitu, tetap tetap menarik, tetap kayak mengikuti trennya, tetap mengikuti apa yang lagi rame gitu. Karena kan kadang kita diem lama, kalau pas muncul ya udah gitu lagi aja kayak konten kita sebelumnya. Jadi kan orang kayak siapa ya dia ya gitu. Tapi itu kemungkinannya dia bakalan tenggelam nggak sih Mbak kalau misalkan biasa aja gitu misalnya kontennya? Mungkin
makanya juga perlu diperhatikan waktu postingnya juga gitu. Kalau misalnya kita udah lama nggak on posting, ya mungkin paling aman ya kita pakai best time to post secara general aja dulu. Followers gua banyaknya usia pekerja, berarti kemungkinan mereka online di jam makan siang atau setelah kerja. Ya udah kita coba pertama di jam makan siang. Nggak bagus. Ya besoknya coba lagi di waktu kerja gitu. Atau bisa coba dulu dengan posting di stories. Kita lihat kapan yang paling banyak interaksinya. I see, oke. Nah, terus sebenarnya ini ada beberapa pertanyaan yang tentang membuat desain konten. Nah, buat teman-teman nanti yang pertanyaan tentang desain konten mungkin bisa disimpan dulu untuk di webinar 4 ya. Soalnya di webinar 4 kita bakalan bahas tentang desain grafis dan videografis gitu. Mungkin boleh dilanjutkan, Mbak, materinya? Oke. Terima kasih ya buat pertanyaannya. Nanti kalau misalnya ada yang belum terjawab di atas, nanti mungkin bisa kita jawab setelah materi selesai ya. Oke, next kita masuk ke TikTok. Oke, jadi bisa dibilang ini TikTok platform sosial media yang emang mulai happening, mulai rame. Benarnya dia udah ada dari 2016-an, cuman ketika itu masih dikit lah yang make, tapi dari akhir 2019-an itu udah mulai meningkat, apalagi pas di awal-awal pandemi itu kayak hampir semua orang main TikTok, joget-jogetan di TikTok, dan bahkan di net sampai bikinin acara yang isi kontennya itu ngambil dari konten TikTok, gitu kan? Iya. Jadi benernya TikTok itu kenapa sih kok emang apaan sih ini TikTok gitu kan? Mungkin banyak yang tahu juga bahwa memang dia salah satu platform sosial media untuk membuat dan men-share video pendek kreatif durasi 15-60 detik. Memang semingguan terakhir ada beberapa akun yang udah bisa posting sampai 2-3 menit, tapi itu belum merata ke semua akun. Jadi untuk sementara masih in general 15-60 detik gitu. Dan bisa dibilang aku sendiri tuh baru punya akun TikTok tapi nggak bikin video TikTok karena lumayan ribet juga, cuman senang aja nontonin video TikToknya orang-orang gitu, kayak yang menggemaskan dan lucu-lucu gitu. Mengisi kegabutan ya, Mbak ya? Ya bisa dibilang, dan juga menghabiskan kuota ahai. Congkak. Nah, kita tuh sering banget melihat banyak konten-konten tuh yang kayak, videonya gini doang kok bisa rame ya, bisa viral ya, banyak yang suka, yang like itu bisa sampai jutaan atau ratusan ribu gitu. Nah, kita perlu lihat dulu bahwa di TikTok itu ada 2 jenis tab, ada yang following, ada yang for you. Following itu memang orang-orang yang kita follow, emang orang-orang yang kita secara pasti kita akan menerima kontennya. Nah, yang for you ini adalah konten-konten yang dipilihkan oleh algoritma TikToknya ini. Gitu, yang dipilihkan oleh TikTok berdasarkan dari dengan asumsi bahwa ini memang konten-konten yang kita sukai, melihat dari apa yang kita lakukan dengan konten-konten video sebelumnya. Nah, sehingga buat orang yang baru pertama kali masuk di TikTok, belum punya banyak followers, ini nih penting banget nih masuk di For You, karena itu benar-benar kayak random orang tuh, orang-orang yang antah berantah ada di mana itu tuh bisa aja dia dapat konten kita gitu. Yes. Nah, karena memang secara algoritmanya TikTok itu sengaja banget membuat kita tuh betah berlama-lama di For You. Karena memang hanya menampilkan konten yang kita sukai. Konten yang kita like, konten yang kita share, konten yang kita save. Tapi sayangnya kalau save video di TikTok itu kan nggak
semuanya bisa kan. Jadi dari si dari si kreatornya dia bisa mendisable. Jadi kalau buat TikTok ini memang masih lumayan misteri nih algoritmanya gitu, karena dari mereka belum pernah mengeluarkan penjelasan resmi, jadi masih banyaknya adalah berdasarkan pengamatan dan trial error sendiri gitu. Dan dari beberapa artikel-artikel pun juga menyatakan bahwa ya ini berdasarkan apa yang mereka amati dan coba gitu. Nah, kita udah tahu kan bahwa For You page ini adalah bisa rame. Nah, gimana nih caranya konten kita bisa muncul di For You page? Nah, yang pertama itu kita lihat dari interaksinya audiensnya terhadap konten kita. Durasi menonton videonya. Taruhlah video kita 30 detik, 60 detik. Orang menonton sampai akhir atau enggak? Atau jadinya baru 5 detik udah di skip. Itu akan jadi penilaian tersendiri. Terus habis itu bagaimana interaksinya? Love atau komen konten? Apakah sampai share? Ataukah sampai jadi follow? Itu kalau udah sampai follow tuh udah kayak yang benar-benar tingkat dewanya lah gitu kan, karena memang itu seperti di Instagram itu jadi kayak sangat-sangat effort, dan itu kayak memang orang itu merasa bahwa gue nggak mau ketinggalan konten dari kreator ini gitu. Yang kedua adalah dari informasi videonya, dari captionnya, hashtagnya, dan juga audio yang digunakan. Ini uniknya TikTok, itu audionya itu sangat mempengaruhi kepada kemunculan konten di FYP gitu. Dan kemudian settingan akun, lokasi antara dari TikTok, dia akan mengutamakan konten-konten dari kreator yang satu negara, satu domisili dengan si audience dibandingkan dengan yang dari luar. Jadi misalnya kayak aku di Indonesia, aku akan lebih, saya bilang 60-70% itu melihat konten-konten dari kreator Indonesia dibandingkan dari kreator di Arab, kreator di Cina, kreator di US, di mana gitu. Jadi itu kesamaan domisili juga mempengaruhi. Karena memang video For You page-nya ini dia menggabungkan dari beberapa penilaian gitu. Jadi memang dari secara interaksi dengan konten, terus habis itu secara kelengkapan informasinya, dan juga secara settingan akunnya gitu. Yang kalau misalnya kita jabarkan nih, yang kalau kita coba ya siapa tahu, dan memang lumayan sering berhasil, itu bisa masuk FYP gitu. Yang paling pertama itu kayak tadi aku bilang, pilih audio yang lagi rame, pilih lagunya yang lagi trending. Mungkin kalau yang kayak belakangan itu kan yang lagi rame kan, yang kalau aku pribadi soalnya tuh yang oh no itu yang kayak aku suka banget ya konten-konten dengan itu, apalagi konten kucing dengan background oh no itu kayak udah pasti yang aku pasti nge-like, dan kadang aku komenin, kadang aku share gitu, karena itu pasti kucingnya tuh melakukan suatu kebodohan gitu kan. Jadi makanya aku suka. Dan kemudian yang mengikuti challenge. Dulu kan challenge itu sebatas dancingnya doang. Tapi sekarang tuh challenge sangat beragam. Kayak yang kemarin cium kepala peliharaan lo dan lihat gimana reaksinya dia. Ada juga challenge prank, atau yang kayak stitch. Jadi ada orang dia bikin konten apa, terus nanti dia minta orang lain mencobanya juga. Dan bisa juga dengan konten-konten yang memiliki cerita. Nah, memiliki cerita ini pada awal-awalnya itu kan memang yang sangat edukatif, informatif, yang serius lah, yang kayak
tips tentang kesehatan mental, tips tentang fashion, tips tentang memasak. Nah, makin kesini itu, ini yang mungkin karena aku juga ketertarikan dengan hewan ya, itu makin beragam, kayak tips memandikan anabul, tips memilih vitamin untuk anjing, yang kayak gitu kan sebenarnya sangat niche, tapi orang ada aja yang butuh gitu. Jadi akhirnya itu juga muncul di FYP. Dan yang terakhir ya juga hashtag. Ya kadang-kadang hashtag yang paling sering digunakan tuh yang FYP, for your page. Tapi orang Indonesia itu sangat-sangat kreatif. FYP nggak nih? Iya benar. Cobain dong FYP gitu kan. Coba FYP. Atau bahkan banyak banget yang nggak pakai hashtag apapun. Terus habis itu nanti dia di awal video bilang, kalau video ini muncul di FYP kamu, berarti kamu yang itu kan akhirnya kayak orang makin banyak yang nge-like, makin banyak yang komen, nge-tag temennya, yang akhirnya yang muncul di FYP gitu loh. Jadi ruang berkreasi di TikTok tuh masih sangat lebar banget gitu. Dan ini beberapa contoh video TikTok yang bisa dibilang happening lah gitu kan. Halo Mbak Listia. Di kamar dan aku sembunyi di dalam boneka aku. Aku langsung ambil kuncinya dan coba buka. Mari kita coba. Dan setelah diputar akhirnya bisa kebuka. Aku seneng banget karena pas buka ada HP lama aku guys. Aku langsung keluarin mobil dalamnya untuk ambil HP lama aku. Ini HP merek Vertu buat tulis yang papa mamaku beliin untuk aku dan adikku. Aku kangen banget. Ingat banget kan ada warna merah dan hitam. Aku juga ketemu tiket dan gelang dan kertas mesin impian aku. Terus aku bawa mesin penghitung uang punya aku untuk menghitung uang hasil aku tabung pas aku kecil. Dari kecil aku selalu menabung. Menabung itu penting sekali karena uang hasil tabung kita akan berguna sekali di masa depan. Papa mamaku selalu ajarin kita untuk rajin menabung. Awalnya sedikit, lama-lama menjadi banyak. Nah, Siska Cole ini dia itu yang salah satu yang lagi pasti rame di TikTok. Konten-kontennya istilahnya dia emang sultan. Tapi dia tuh tidak menunjukkan kesultanannya. Jadi dia bikin konten-kontennya itu ya tentang review makanan, review produk, tapi dengan yang kadang-kadang harganya tuh subhanallah mahal banget cuy gitu kan. Yang habis itu secara komennya tuh jadi banyak banget. Dia cukup sering viral gitu. Dan yang terbaru yang lagi viral ini tentang menabung, dan itu banyak banget yang bikin stitch-nya, bikin parodinya gitu. Dan ini salah satu tren yang juga lagi rame itu Arin domaan, Mbak Arinnya lagi tidur. Waduh, ya. Nah, konten-konten kayak gini tuh yang istilahnya tadi kayak aku bilang mengikuti trennya itu kayak menarasikan chat-chatan kita entah dengan ayah, dengan teman, dengan beda isi chat-chatannya itu biasanya rame komen gitu. Bahkan ada akun yang belakangan tuh aku lupa namanya, dia yang isi postingannya adalah chat-chatan dia mbak-mbak kos-kosannya yang kalau dari chatnya itu sangat ajaib, nawarin jualan lah, pinjam kasbon, izin nggak masuk, atau minta apalah. Jadi yang kayak what the gitu kan. Tapi ada juga yang benar-benar mereka hanya keseharian. Ini cukup banyak yang niru juga. Nunjukin dia dalam sehari makan apa aja. Dari pagi sampai malam apa aja. Kadang di challenge makan yang warna biru doang, makan yang warna ungu doang, makan Pizza Hut doang, ya kayak gitu. Jadi memang di TikTok itu semakin kreatif bikin videonya, semakin rame gitu. Apalagi kalau lu bisa dibilang sebagai pionirnya gitu. Ini baru banget aku dapat kemarin dan langsung lumayan rame nih.
dia naik Grab, ternyata jaraknya cuma 100 meter. itu dia nggak ngecek gitu kan, dan itu kayak nggak jeda lama langsung ada beberapa video yang juga menceritakan kebegoan mereka ketika naik Grab, naik Gojek gitu. Jadi apa namanya, hal sepele sederhana, tapi karena itu belum ada atau belum pernah yang bikin sebelumnya, jadinya lu jadi pionir ya, ada muncul di FYP gitu. Jadi memang di TikTok itu kreativitas membuat konten dan ceritanya itu masih sangat-sangat bisa dieksplorasi banget gitu, dan bahkan pun nggak harus dengan gambar yang menarik gitu, bahkan bisa juga dengan gambar yang biasa aja atau yang jelek gitu. Tapi memang perlu diingat, for your page bukan jaminan konten kita akan viral, akan rame, tapi ini akan membantu audiens yang belum follow kita, yang non-followers, jadi tahu konten yang udah kita buat, kontennya kita produksi gitu. Nah ini sementara aku langsung lanjut ke YouTube. Nanti kita untuk sesi tanya jawabnya digabung aja antara TikTok sama YouTube ya, biar nggak terlalu lama jedanya ya. Ya, Mbak. Oke, ini kita ke YouTube. Nah, YouTube ini kan memang bisa dibilang salah satu sosial media yang udah lama ada, bisa dari 2009-2008an lah dia udah ada. Dan memang pada awalnya itu YouTube ya memang ngelihat video doang, nonton video, tapi caranya kita menemukan suatu konten di YouTube itu masih dibagi dua, dan yang pertama ini memang masih sangat sederhana berdasarkan fungsi search. Jadi kita emang udah live interview apa ini apa, jadi kita udah punya bayangan apa yang akan kita cari. Dan yang keduanya lagi itu melalui suggestion. Yang suggestion ini adalah dari YouTube-nya sendiri, berdasarkan dia ngelihat dari history ataupun interaksi kita sebelumnya dengan video-video sebelumnya, sehingga itu dibaca sebagai suatu video yang emang kita sukai, yang kita tertarik gitu. Nah, YouTube itu sekarang udah nggak cuma sekedar buat nonton video gitu, tapi juga sebagai mesin pencari yang emang dari dulu fungsinya udah ada sebagai pencari, tapi juga memberikan saran konten. Dia memberikan saran konten nih bagi kita para audiensnya. Itu saran kontennya pun bisa muncul melalui trending, melalui subscription kita, emang yang kita udah follow, ataupun juga berdasarkan keyword yang relate dengan video-video yang lagi trending gitu. Dan juga secara halaman utamanya dia pun juga menampilkan videonya yang sangat beragam. Bukan selalu video yang udah lu tonton, tapi video yang emang relate dengan yang lu tonton sebelumnya gitu. Jadi optimalisasi video itu masih sangat penting banget, karena dia secara sistemnya masih mengikuti secara Google gitu, secara SEO-nya. Nah, kemudian kita lihat nih, apa aja sih sebenarnya yang mempengaruhi YouTube menilai suatu konten itu. Nah, yang pertama itu pasti engagement-nya. Itu bakal melihat dari views-nya berapa dan durasi menontonnya. Misalnya videonya 5 menit, apakah orang memang menonton sampai 5 menit, ataukah mereka akan live di tengah-tengah, jadi bounce rate-nya tinggi. Nah, itu kan berarti kan menunjukkan bahwa video ini nggak bagus. Kemudian berapa banyak yang berinteraksi, ada yang komen, like, dan di YouTube pun juga bisa dislike, terus share videonya. Nah, nanti dari YouTube pun juga membaca interaksinya ini positif. Nah, dari metadata ini benar-benar ngeliat dari secara respon dari si audiensnya. Negatif, positif itu akan mempengaruhi bagaimana muncul di pencarian atau secara suggestion. Nah, kemudian yang keduanya adalah secara technical banget nih memang. Kita udah bikin videonya, kita udah bikin
kualitasnya udah bagus. Nah, kemudian kita optimalkan dari secara judul, keywords, thumbnail, hingga deskripsi. Jadi ini harus saling berkorelasi nih. Keywords yang dipilih itu harus muncul di dalam judul dan juga deskripsi, terutama di paragraf pertama. Jadi kalau misalnya kita membahas tentang cara bikin martabak, judulnya harus ada kata martabak, di deskripsinya ada kata martabak, dan thumbnails-nya pun menggambarkan itu tentang martabak. Jadi memang harus berkorelasi gitu. Karena kalau clickbait atau misalnya ngomonginnya martabak tapi ternyata kita ngajakin buat makan bakso, itu akan dibaca negatif nih sama si YouTube, sehingga dia akan nggak memunculkan konten kita. Nah, kemudian akhirnya setelah tahu itu gimana nih cara optimalisasi konten di YouTube setelah kita emang punya video yang bagus, yang kece ya. Yang tadi aku bilang memang antara judul harus sesuai dengan isi videonya. Keywordnya emang yang digunakan tuh emang harus relevan, nggak bisa clickbait, karena itu nanti ya kayak aku bilang dibaca negatif. Kemudian kita juga bisa memasukkan transkrip ataupun subtitle dari video. Jadi misalnya video kita bahasa Indonesia, kita bikinkan subtitle bahasa Inggris misalnya gitu. Ya, karena banyak juga sekarang tuh orang yang menonton tanpa mendengarkan suaranya gitu. Ataupun untuk teman-teman yang difabel gitu, jadi mereka membaca dari transkripnya. Terkait dengan keyword, deskripsinya pun harus keywordsnya yang relevan dengan judul, dengan isi videonya, tapi tetap menarik dan tidak bertele-tele gitu, karena yang sangat berperan penting itu di paragraf pertama. Dan kemudian juga penggunaan thumbnail, karena itu membantu meningkatkan traffic organik videonya. Nah, kemudian kita juga jangan lupa untuk salah satu indikator dari YouTube itu kan juga subscription kan. Yang nge-view banyak, yang like banyak, tapi yang subscribe dikit. Nah, kita bisa tuh karena secara ads-nya sekalipun nggak bisa call to action untuk subscribe. Nah, itu makanya kita bisa ngajakin di dalam video ataupun di dalam deskripsinya gitu. Yang juga bisa kita lakukan promosi antar platform. Jadi misalnya konten YouTube kita share di Twitter, di Instagram, bahkan ke WhatsApp grup kita gitu. Jadi biar yang nonton pun makin banyak gitu, dan ketika yang nonton makin banyak, yang komen, yang interaksi makin banyak, itu akan mempengaruhi konten kita sebagai suggestion di YouTube. Kita juga bisa kolaborasi dengan konten kreator lainnya gitu. Misalnya sama-sama suka membahas tentang motor Vespa. Ya, biasanya kita cuma membahas sendiri, ya kita ngajakin teman kita yang juga emang suka motor Vespa atau kolaborasi dengan komunitas Vespa gitu. Dan salah satu kunci di YouTube itu yang utama adalah konsisten. Jadi kalau misalnya ada jeda juga jangan terlalu lama, karena kalau terlalu lama itu juga mempengaruhi kepada pencarian tentang kita. Itu bisa ketika kita bikin lagi ya harus effort lagi gitu. Jadi karena memang dia masih menggunakan secara mekanisme dari Google ya. Nah, itu. Jadi dari kalau di YouTube itu memang tidak sekedar dari video yang bagus, yang menarik, yang kualitas 4K atau HD, tapi juga dari optimalisasi yang kecil-kecil seperti ini gitu. Oke, dan kurang lebih sih itu dari aku ya. Jadi thank you buat teman-teman yang udah mendengarkan dan udah mungkin jika ada pertanyaan ataupun ada yang pengen didiskusikan bisa dilanjutkan ya. Oke, thank you. Oke, thank you Mbak Listia. Nah, ini tuh ada yang mau nanya, atlet dari dia atlet Soinan nih Mbak, ada Stefani Handojo, tapi dia mau nanya secara langsung nih. Yuk dipersilakan Stefani.
Boleh, silahkan. Oke, tadi Fani mau tanya tadi tentang TikTok, bagaimana cara mengatasinya Kak? Gitu, takutnya ntar teman-teman atlet ini ikut membawa mancing emosi orang lain, seperti kayak kasus yang ada gitu loh. Gitu Kak, gimana cara ngatasinya? Jadi gitu, ada di kolom chat kok. Tadi Kak Listi nggak lihat. Oh, ada di kolom chat. Iya. Oh iya, oke. Sorry. Terima kasih Kak. Oke. Thank you Stephanie pertanyaannya. Stephanie. Sama-sama. Bentar, aku coba. Iya, ada di atas. Oh ya, untuk mengatasi, oke. Jadi benarnya kan mungkin yang dimaksud kasus-kasus itu lebih kepada komen-komen yang yang negatif ya dari netizen. Jadi memang itu kan hal yang di luar kontrol kita ya, nggak cuma di TikTok, bahkan di Instagram, di Twitter, ketika kita ngelempar satu konten pasti ada potensi untuk komen negatif. Tapi memang di situ pentingnya kita buat bisa bilang tahan emosi, lebih tenang. Jadi kalau misalnya kayak ada yang bilang misalnya aku bikin konten video terus bilang, apaan sih lu gendut, jelek, gini. Ya udah, kalau memang itu istilahnya kita anggap nggak membangun, nggak memberikan feedback yang penting untuk kita dengarkan, ya udah, kita diemin aja gitu kan, atau ya kita cuma sekedar komen, oke, terima kasih buat feedbacknya ya, terima kasih buat komennya, nggak usah kita masukin hati. Tapi kalau memang yang dibilang kayak ceritanya sih jangan terlalu yang menjelek-jelekan gitu dong, ceritanya gini ya, terkait emang isi konten kita, atau kayak kualitas bisa kita komen, oh iya ini soalnya kita jelaskan, aku pakai kamera HP aja nih, makanya kualitas gambarnya nggak bagus, tapi makasih ya buat feedbacknya gitu. Jadi ketika ada komen-komen negatif itu ya itu udah pasti risiko, udah pasti nggak bisa dihindari, tapi kembali kepada ketenangannya kita untuk menanggapi. Ada yang memang harus ya udah bodo amat dah, cuekin aja, tapi emang ada yang kalau memang kita lihat bahwa ini memang membangun, emang memberikan feedback positif, walaupun dia ngomongnya konten lu jelek nih, ini udah banyak banget yang kayak gini, lu kan bisa bikin yang lebih ceria, lu kan suka ini kenapa nggak angkat, itu bisa kita jadikan evaluasi. Oh, saya sebelumnya kita memasak nih, terus tiba-tiba dia bilang, ngapain lu bikin konten masak, lu kan sukanya nari, lebih cocok lu nari. Terus kita coba, kayak iya gue bisa nih bikin konten nari, ya bakal mau bikin, kamu bisa nge-tag. Nah, makasih ya Kak, kemarin sarannya untuk bikin konten nari nih, ternyata memang bagus, aku emang suka. Jadi kita pun membuat mereka nggak kepancing gitu. Oke, berarti tergantung dari kita gimana menanggapinya juga gitu. Benar-benar. Karena kan netizen itu kan memang sangat bisa dibilang anonim ya. Kita nggak tahu benarnya ketika dia mungkin aja ngomongnya kasar, tapi pas dia kita sambil makan mie nyantai aja, tapi dia kayaknya ngomongnya sambil emosi gitu lah, kita nggak tahu juga kan. Atau dia ngomong santai tapi sambil marah-marah, bener ya, itu kan jadinya makanya kita nggak usah terlalu dimasukin ke hati banget gitu. Itu pun juga berlaku misalnya kita berjualan suatu produk gitu, jadi yang penting senatural mungkin aja. Kalau memang kita ada salah, ya udah kita minta maaf, kita terima kritiknya, tapi ada masukan yang membangun ya kita terima juga gitu loh. Tapi kalau misalnya dia cuma kayak komen nggak jelas, bodo amat gitu. Oke, thank you ya Kak Listi. Maaf ya, saya kasih semangat ke teman-teman atlet di sini. Ada pesan apa ke teman-teman lain Kak? Itu, thank you Kak. Thank you juga buat Stephanie. Jadi teman-teman atlet dengan segala keistimewaannya, jangan menjadikan itu untuk berkecil hati untuk mengeksplorasi ataupun untuk ragu-ragu membuat suatu konten atau membuat suatu materi, berbagi informasi gitu. Karena pada dasarnya bisa bilang
sosial media itu free. Jadi yang penting adalah gimana kamu membuat suatu materi yang emang kamu senengin, emang kamu enjoy, pasti itu akan tersalurkan vibe-nya, akan tersalurkan energinya. Jadi dengan segala keistimewaan dan kespesialan kalian, jangan jadi hambatan ataupun barrier. Semangat. Oke, terus semangat Stephanie, terima kasih pertanyaannya. Nah, ini ada pertanyaan terakhir nih Mbak, dari Ron di Jakarta. Nah, pertanyaan lumayan menarik nih. Jadi ada peraturan di Uni Eropa yang mempengaruhi jumlah penanya, interaksi, jangkauan dan lain-lain. Nah, kemarin mungkin sempat heboh ya Mbak ya, beberapa waktu lalu. Nah, implikasi apa yang ditimbulkan pada pemilik atau akun yang bersangkutan, terutama pada mereka yang memiliki jangkauan global, misalkan kayak penjual online, pengusaha gitu. Jadi benernya perlu kembali lagi kita cek secara audiens kita. Apakah memang, karena kan kalau bisa bilang secara kebijakan itu kan memang untuk negara-negara Eropa. Apakah memang secara domisili, secara audiens kita banyak di negara-negara tersebut? Kalau iya ya pasti mau nggak mau kena dampaknya tuh. Tapi kalau misalnya kita global, tapi kita banyaknya di Jepang, kita banyaknya di Kanada, kita banyaknya di di Brazil, di mana ya nggak akan terpengaruh karena kebijakan itu hanya untuk negara-negara Eropa gitu. Jadi kembali lagi kita evaluasi, dan kalau memang kita terkena dampaknya dan karena kita emang di Eropa ya mau nggak mau ya memang harus mengikuti gitu. Karena kan memang terkait dengan privasi juga ya, jadi itu suatu hal yang di luar kontrol kita ya. Oke, baik. Jadi kesimpulannya sebenarnya kalau misalkan algoritma sosial media ini tuh selalu berubah-ubah gitu ya Mbak ya, seiring berjalannya waktu dan perkembangannya gitu. Terus juga evaluasi performa konten secara berkala untuk tetap fokus nih pada objektivitas sama yang ditentukan di awal. Jadi kita harus tetap sering evaluasi tentang konten, mungkin apakah sudah bagus, copyright bagaimana cara maksudnya caption apa udah menarik dari segi visualnya mungkin gitu ya Mbak ya. Sama yang paling terakhir algoritma gitu. Algoritma sama tren itu harus kita improve terus gitu ya Mbak. Karena kan ya kayak tadi secara tren algoritma itu kan fluktuatif kan, berubah-ubah. Tahun 2020 nggak ada tuh tentang kebijakan tentang untuk audiens di Eropa. Tiba-tiba 2021 ada. Itu kan berarti kan satu hal yang perlu kita ikuti juga. Jadi memang trial error dan banyak mencoba, banyak memperhatikan itu sangat penting banget. Dan aku mau nambahin aja nanti untuk buat teman-teman yang masih punya pertanyaan atau yang belum sempat dijawab dan masih ingin berdiskusi, feel free untuk kirim DM ke aku di @anggi63 via IG ya. Jadi nanti mungkin kita bisa lanjut diskusi di situ. Jadi karena memang keterbatasan waktunya juga, dan mungkin ada dari pertanyaan-pertanyaan yang tiba-tiba kepikiran nanti setelah acara, feel free buat kontak aku di DM IG @anggi63. Oke, ya ini teman-teman karena waktunya juga sudah 11.46 ya, kita langsung aja nih masuk ke Wheel of Fortune. Jadi tadi pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang udah ditanyain ke Mbak Listia di DM Instagram. Oke nih, karena waktunya sudah habis juga, jadi mungkin teman-teman yang masih punya pertanyaan dan pertanyaan mungkin belum dijawab, boleh langsung nanti DM ke Instagramnya Mbak Anggi di @anggi63 gitu ya. Oke deh, terima kasih banyak Mbak Anggi atas materinya pada hari ini, berguna banget, banyak banget yang bisa kita ambil ya teman-teman dari segi algoritma Instagram, TikTok, tadi YouTube gitu ya. Jadi kita mungkin semoga materi pada hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman gitu. Terima kasih Mbak Listia. Oke, terima kasih teman-teman. Oke, terima kasih ya semuanya. Saya tutup acara webinar kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.